Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, wa amlam taqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Morning everyone, semuanya. Yang belum sarapan boleh sambil sarapan. Yang mau on cam boleh, biar kakak ada temennya. Insya Allah pagi ini kita mau bahas soal yang untuk lab school ya. Semoga semuanya siap. Bentar ya, kakak share dulu soalnya. Oke, udah kelihatan di screen? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita coba lihat para teks pertama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya tentang dua sahabat nih ceritanya ya. Makanya di situ di kalimat pertama disebutkan two inseparable friends. Dua teman yang tidak terpisahkan. Inseparable artinya tidak terpisahkan ya. Oke, dari kata separate itu jadi ditambahkan akhiran able artinya bisa, in artinya tidak ya, prefix jadinya dia inseparable, tidak terpisahkan. Jadi ceritanya ada dua orang teman yang tidak terpisahkan, mereka itu BFF banget gitu kali ya. Namanya Sam and Jason. Nah, qadarullah mereka had an accident on their way to Boston City. Mereka mungkin lagi berkendara terus mengalami kecelakaan di perjalanan mereka menuju kota Boston. The following morning, keesokan paginya, Jason woke up blind. Ternyata si Jason terbangun dalam keadaan buta. Dan Sam sendiri, Sam was still unconscious, masih koma, masih belum sadarkan diri. Nah, ada dokter yang merawat mereka berdua, namanya Dr. Berkeley, was standing at his bedside, looking at his health chart and medications. Dr. Berkeley biasanya kalau dokter ada pasien tuh ngelihat yang namanya laporan kesehatan gitu ya. Gitu. Jadi ada chart berupa diagram dan seterusnya, grafik ya tentang kesehatan perkembangannya bagaimana untuk dievaluasi, terus obat-obatan yang sudah dikasih itu apa aja gitu ya. Dengan ekspresi penuh thoughtful, kayak berpikir keras gitu ya, on his face, di wajahnya. When he saw Sam awake, nah ketika dia melihat dokter ini melihat Sam terjaga, udah tersadar gitu ya, he beamed at him. Beam itu kayak gives a radiant smile, tersenyum gitu ya sambil nyapa kalau dokter gitu ya. Misalnya nanya yang tadinya koma, terus kan kalau pas dia udah bangun gitu, dia bisa nanya, morning sir misalnya, how are you doing today, misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya salah ya. And he came to the next patient, habis menyapa satu-satu pasiennya terus dia datengin satu yang lain gitu, itu visit dokter. Months later, Tadi beam itu apa? gives radiant smile. Kurang lebih kayak gitu. Ntar ya. Tulis dulu di sini. Mana nih? Beam gave ya, karena ini beam-nya bentuk id berarti past tense ya, berarti dia gave radiant smile. Senyum yang radiant itu kan dia seperti gimana ya? Senyum yang mengembang gitu kali ya. Bahasa Indonesianya. Radiant smile. Ya intinya dia tersenyum lah, tersenyum yang baik gimana ya kalau sama orang ya. Bagian dari adab yang baik itu kan tersenyum ya. Senyum tuh sedekah. Inseparable tadi ini ya, kakak tulis lagi sekalian. Tidak terpisahkan. Oke. Hilang-hilang nih. Oke, itu ya. Kita lanjutin ya. Months later, berbulan-bulan kemudian, when Jason had recovered considerably. Considerably itu maksudnya sudah banyak mengalami kemajuan ya. Considerably.
Jadi berbulan-bulan kemudian ketika Jason sudah pulih, recovered itu udah mulai pulih, udah mulai sembuh, ya, he stopped hanging around with Sam. Ternyata dia udah nggak mau lagi pergi bareng sama Sam gitu, nggak mau lagi. He felt discouraged. Dia ngerasa kayak discouraged ini lawan dari encourage, berarti dia kayak mungkin udah terdemotivasi. Kalau termotivasi encourage berarti kan dia termotivasi, terdorong gitu ya. Discourage berarti dia udah mengalami hatinya udah nggak mau lagi gitu intinya ya, nggak mau lagi. Dan dia juga ngerasa malu and embarrassed to spend time with a disabled person with Sam. Oke, ya mungkin tadi Samnya di sini nggak terlalu disebutin sih kalau disabled, tapi mungkin cacat ya, makanya dia nggak mau bareng lagi, nggak mau bareng lagi cacat di sini, cacat disabled. Ya, ini embarrassed itu malu, feel ashamed. Jadi keadaan di antara mereka itu things went from bad to worse. Ya, jadi udah mereka dapat kecelakaan, jadi istilahnya lebih buruk lagi, memburuk karena persahabatan di antara mereka jadi kayak merenggang gitu ya. And one day, akhirnya karena mungkin Jason udah gak mau berteman lagi sama Sam, Sam died in despair. Despair ini kata benda. Kalau misalnya kalian pernah dengar kata desperate, itu biasanya jadi kata sifatnya. I am desperate gitu ya. Kalau kita bilang I am desperate berarti saya berputus asa. Jadi dia kalau kita mau bilang dalam bentuk adjektifnya pakai to be, habis itu diikuti kata desperate. Nah, despair itu kata bendanya. In despair artinya dalam keputusasaan. Bentar ya. In despair. Ya. Oke. Kemudian when Jason was called on his burial, biasanya kalau ada yang meninggal pasti ada pemakaman ya. Called on his burial maksudnya menghadiri pemakamannya, hadir di pemakamannya. He found a letter waiting for him. Dia menemukan ada sebuah surat yang menunggunya. Dr. Berkeley gave it to him with an expression in his face. In his face ya, kurang kayaknya. Jadi surat itu dititipin sama Sam buat Jason melalui Dr. Berkeley, ceritanya gitu. Makanya Dr. Berkeley sini gave it, maksudnya gave the letter to Jason. In the letter he had said, maksudnya si Sam yang nulis surat ini dia bilang, Dear Jason, I have kept my promise in the end. Aku sudah menepati janjiku. Pada akhirnya nanti to lend you my eyes, untuk meminjamkan padamu mataku, kedua mataku. If anything had happened to them, jika ada sesuatu terjadi pada kedua mataku tersebut. Them ini menggantikan my eyes ya, object pronoun dia jamak. Now there is nothing more that I can ask from God. Sekarang sudah tidak ada yang lebih lagi yang bisa ku minta dari Tuhan. Then the fact that you will see the world through my eyes. Artinya dia berdoa minta sama Tuhan, kalau kita minta sama Allah ya, bahwa faktanya nanti kamu bisa melihat dunia lagi melalui mataku. Karena tadi di awal Jason woke up blind, ya kan? Akibat kecelakaan itu Jasonnya blind. He was blinded, ya kan? Dia buta. Gitu. Jadi si Sam ini artinya Sam ini mendonorkan matanya untuk Jason sahabatnya. Jadi Jason can see the world through Sam's eyes gitu ya. Mudah-mudahan nyambung ya. You will always be my best friend, Sam. Kamu akan selalu menjadi teman terbaikku, BFF tadi ya, Sam. Ini Sam ini maksudnya dia untuk terakhir di penutupnya. When he had finished, ketika dia selesai, Dr. Berkeley bilang, I had promised Sam to keep his sacrifice. Aku sudah berjanji pada Sam untuk to keep it a secret, maksudnya ya. Menjaga rahasia ini darimu, dari si Jason. Ini pengorbanan ya, sacrifice artinya pengorbanan. He made a secret from you. Jadi dia merahasiakan hal ini darimu. Dia gak mau bilang-bilang.
What was left for Jason? Jadi yang tersisa buat Jason while he stood there, apa? Apa yang tersisa buat seorang teman yang didonorkan mata sehingga dia bisa melihat lagi? Apa coba? Kecuali mungkin dia merasa terharu ya, padahal tadi dia udah nggak mau berteman lagi, dia nggak mau bersahabat lagi. Ya udah akhirnya dia cuma berdiri di situ, ya di waktu di pemakaman itu he stood there with tears of regret, dengan air mata penuh penyesalan. Regret, penyesalan, and memories of Sam for the rest of his life. Regret, penyesalan, menyesal kenapa aku sudah bersikap buruk terhadap sahabatku, padahal sahabatku sebegitu baiknya padaku, gitu ya. And memories, kenangan-kenangan ketika mereka dulu bersahabat. Ya, memories itu kenangan. For the rest of his life, ya selama sisa hidupnya, Samnya udah pergi, udah meninggal, tinggal dia sendirian. Gitu. Oke? Any questions about this text before we go on to answer the question? The first question. Ada pertanyaan nggak ya tentang teks ini? Ada? Nggak ada? Jelas? Jelas? Kalau jelas kita lanjut ya. Oke. Kita coba lihat nomor 1. From the text we know that Dr. Berkeley is... Kita disuruh nebak nih, kira-kira Dr. Berkeley itu orangnya seperti apa sifatnya? Ada yang mau jawab? Anyone? Nomor 1. Dependable. Why is he dependable person? Why do you think so? Kan dia bisa diandalkan Sam. Iya, maksudnya keep a secret tadi ya, mungkin dari situ ya. Dari sini, benar sekali jawabannya. I had promised. Jadi, di antara sifat muslim itu juga kalau kita lari ke sini ya, akhlak yang baik itu adalah menjaga amanah. Ya, I had promised to keep his sacrifice. Oke, he made a secret from you, gitu. Kalau friendly kurang cocok ya, karena di sini nggak terlalu digambarkan orangnya friendly-nya seperti apa. Kalau smart juga di sini nggak disinggung bagaimana smartnya dokter ini. Kind ya kind aja. Friendly itu artinya kind and pleasant. Kind, tunggu dulu. Susah nulis pakai itu, pakai teks aja deh. Friendly itu ada arti kind and pleasant di situ. Oke, kalau dependable, sinonimnya nanti kalau ketemu mungkin kalau ngerjain soal gitu ya. Trustworthy, bentar. Trustworthy itu artinya bisa dipercaya. Ini soal amanah sih ya. Atau bisa juga artinya reliable. Reliable ini seperti dependable, bisa diandalkan, kita bisa bergantung pada dia gitu ya. Oke. Sip, mantap. Nomor 2 gimana? Jason woke up blind, Sam was still unconscious. Kalau unconscious yang mana nih kira-kira jawabannya? A. Fainted. Iya, fainted artinya pingsan. Ya maksudnya mungkin unconscious itu bukan cuma pingsan, bisa aja koma ya kan. Kalau koma waktunya juga bisa panjang, tapi ya fainted yang paling dekat dengan pilihan yang ada di sini adalah yang fainted, betul. Oke. Sip. From the text above we can learn that kalau pertanyaannya gini berarti kita disuruh nyari yang sesuai sama teks, terus mana yang ada di teks ya. Gitu. Atau apa yang bisa kita simpulkan ya? Nilai moralnya apa? What is the moral value from Kata dia unconscious itu koma ya? Boleh, tidak sadarkan diri intinya sih. Intinya artinya tidak sadarkan diri aja. Iya. Oke, sebentar. Ya. Terus awake terjaga, aware sadar gitu ya atau waspada. Nomor 3 gimana nomor 3 ceritanya? Yang cocok sama teks. Kamu nanya siapa ya? Sebentar, ada yang satu yang baru masuk tadi. Latisha? Halo Latisha.
Halo. Yeah, Leticia, what do you think the answer for number 3 is? We never judge someone from his appearance. Closer. Ada lagi nggak? Can you find it? Kayaknya B di Miss. Ya, yang B lebih pas nggak sih daripada yang D ya? Gitu ya, Leticia ya? Yang kayak lebih pas tuh yang B ya. Karena ini cerita tentang mestinya kita itu, ya kan? Mestinya kita tetap harus make friends sama teman bagaimanapun keadaan dia, walaupun dia mungkin crippled, disabled dan seterusnya. Ya sebaiknya tetap ini. Jadi kita ngelihat orang bukan karena fisiknya. Dan lagi pula juga sebelumnya udah tahu ya mereka jadi BFF gitu kan ya. Gitu. Oke. Sip. Mantap. Thank you Leticia. Dan semua tadi yang jawab kakak belum lihat namanya siapa. Oke. Lanjut ya, kita nomor 4 ya. Ada announcement, text announcement tuh biasanya untuk ngasih pengumuman gitu kan ya. Oke. Kebetulan ini tentang book fair. Gitu. Book fair di Jogja Expo Center. Oke. Kira-kira apa ya tujuannya kalau text announcement atau pengumuman? Ada yang tahu? Sebentar. Siapa ya? Yasmin? Iya, Kak. What do you think number 4? Maybe C. Betul sekali, exactly. Inform, kalau pengumuman dia emang sifatnya hanya memberi informasi ya, bukan tell how to find a good book. Ngasih tahu gimana nyari buku yang bagus, enggak ya? Kita harus nyari sendiri ya kan kalau di book fair. Terus report a fair that will be held. Report melaporkan, kita melaporkan pameran yang mau diadain, enggak ya? Enggak banget ya. Describe the Jogja's million books-nya juga enggak. Describe tuh deskripsi, berarti dia menggambarkan. Ini enggak digambarkan di sini ya. Oke, thank you Yasmin. Number 5 siapa ya? Sebelahnya Yasmin, Raska mungkin? Raska? Iya, Kak. Oke. Oh, itu Raska ya suaranya yang tadi. Agak susah ya. Ini kita disuruh nyusun invitation gitu ya. Invitation text tadi disuruh nyusun dulu. Kakak mau kasih clue awalnya itu di nomor, aduh tapi kalau dikasih clue nanti gimana ya? Pokoknya yang akhir nomor 6. Ya iyalah. Iya. Awalnya nomor 1 ya. Bukan. Kalau nomor 1. Aku tahu nomor berapa. Tunggu Raska dulu sebentar. Gimana Raska? Ada 3 kandidat yang sama-sama berakhir nomor 6 ya. Tapi ada yang kalau nomor 7 dimulai masa tiba-tiba invitation mulai dengan programnya ada 5. Outdoor games words nggak mungkin kan? Berarti nggak mungkin dimulai dengan nomor 7. Kalau dimulai nomor 1 gimana? Oh masih jadi tanda tanya. Hampir aja ya jawab nomor 7. Kalau yang ini gimana? Kan berakhir dengan nomor 5. Nggak mungkin ya kita di surat undangan tiba-tiba ngomongin waktunya kapan. Tapi dia jadi di akhir surat gitu misalnya. Ini juga nggak cocok. Tinggal mana pilihannya antara A sama C. Gitu. Yang A itu we invite all students to this program. Terus yang 5 tiba-tiba when. Habis kita ngomong kami mengundang. Yang C, Miss. Raska, what about you Raska? Cocok nggak kalau C? Setuju nggak? Raska hilang. Raska ini jadinya C ya jawabannya ya. Kenapa C? Ya awalnya kita harus kasih introduction dulu. Ya kasih introduction dulu nih. Misalnya jadinya di sini introduction adalah mendekati summer holiday 2017 misalnya. Kami mau ngadain
youth summer camp gitu. Dah oke, ini urutan pertama. Habis itu baru ke nomor 1. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena ada latar belakangnya mau ngadain summer holiday, kami mengundang semua siswa untuk mengikuti program ini gitu. Jadi dia urutan kedua. Habis itu baru kita ngomongin soal biasa kalau disuruh undangan waktunya kapan. Nah, waktunya habis itu apa lagi? Place tempatnya. Oh, di Buperta di Cibubur. Habis itu apa aja acaranya, kegiatannya apa aja di sini. Oh, mau ada outdoor games dan seterusnya. Habis itu baru mungkin kita cari penutup ya. Penutupnya yang nomor 2. Nomor 2 berarti urutan ke-6. Jika Anda tertarik, should you interested itu maksudnya di sini. Should artinya sama dengan if ya. Jika kamu tertarik mengikuti program ini, silakan daftarkan diri ke Mr. Surya Priyatna. Miss, ini selesainya jam berapa, Miss? 9 sampai 10.30 berarti. Gitu. Oke. Terakhir baru yang membuat surat. Berarti di sini yang terakhir. Gitu ya. Oke, Raska. Lanjut ya. Ke sini. Nah, untuk teks berikutnya ini dia teks tentang teks deskriptif ini ya. Di kelas 7 belajarnya. Tapi teksnya cerita tentang sebuah kota nih, namanya Luang Prabang. Ya. Jadi ada sebuah kota tua namanya Luang Prabang, terletak di Laos Utara. Di sebuah semenanjung. Kak, ancient town tuh kota tua. Kotu, kota tua. Ya, terletak di antara confluence itu titik pertemuan antara dua sungai, two rivers. Jadi ada dua sungai, satu namanya Namkan dan yang terkenal itu ada yang namanya Sungai Mekong. Oke. Dan Luang Prabang ini dianggap oleh para travelers itu apa ya, musafir, pelancong, orang-orang yang safar ke sana. Dan para penulis buku mungkin dan seterusnya sebagai jantung dari budaya negara Laos, Laosian culture. Ya. Nah, Luang Prabang ini kan kebetulan kota kecil, the tiny town, dia encircled. Encircled artinya dikelilingi. Circle itu kan lingkaran ya, encircled artinya dikelilingi oleh, ada by, berarti dikelilingi oleh. Dikelilingi oleh apa tuh? Mountains, pegunungan. Dan terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, above the sea level. Above the sea level berarti 700 meter DPL di atas permukaan laut. Oke, ini tadi kota tua ya. Sula tadi semenanjung. Confluence tadi ada kayak titik pertemuan ya. Titik pertemuan. Ya. Kemudian ternyata Luang Prabang ini adalah dia menjadi tujuan wisata utama di Laos. Sekaligus dia merupakan tempat yang paling indah di Asia Tenggara. Juga dimasukkan dalam daftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1995. Ya. Paragraf terakhir, Luang Prabang adalah ibu kota kerajaan kuno dulu tuh ya. Namanya ketika waktu itu yang masih memerintah itu kerajaan Lansang namanya. Oleh King yang memerintah namanya di Kekaisaran King Fotisarat. Ya. Luang Prabang ini jadi ibu kota kerajaan sampai rajanya memindahkan kota administratifnya ke Vientiane. Ini ke daerah lain berarti pada tahun 1545. Nah, nama Luang Prabang itu diambil dari kata Pabang. Ya. Pabang itu gambar Buddha ya.
Gambar Buddha yang dimuliakan, revere itu maksudnya dimuliakan. Ya, sekarang gambarnya udah dipindahin ke museum kerajaan, museum istana kerajaan, yang dibawa ke ke kota tersebut di awal tahun 1500-an. Oke? Itu mungkin ada yang bertanyain soal kata-katanya? Ada yang lain? Ancient. Tidak, Kak. Oke, sip. Lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut dulu. Encircled. Mana tadi ya? Oke. Nomor 6. Pertanyaan tentang teksnya. What is the text about? Luang Prabang. Langsung dapat. Mantap. Luang Prabang. Yang banyak disebut ya. Kalau kita ditanya tentang pertanyaan gini berarti yang banyak disebut apa? Yaitu nomor 7. World Heritage Site. Yes, langsung dapat. Mantap. Yang lain kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kalau nggak ada berarti kakak anggap sudah jelas. Jadi kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sekarang kita ke nomor 8. Ada notice lavatory is occupied. Ada yang pernah nemu notice ini nggak? Di mana kira-kira? Where do you usually find this notice? Di pesawat. Oke. Where else? Di mana lagi? Coba kita lihat. Di pesawat iya. Restroom yang di mall gitu ada nggak ya tulisan kayak gini ya? Kemungkinan ada ya. Tapi biasanya di airplane. Ya betul, airplane. Biasanya tandanya kalau di occupied alias dipakai sama orang, berarti dia kayak gini tandanya ya. Gitu, merah occupied. Berarti ada orang di dalamnya lagi pakai restroom gitu. Kalau dia kosong, vacant, kosong, berarti dia hijau, baru kita boleh pakai toiletnya. Kalau merah berarti ada orang di dalam, jangan masuk. Ya nggak sih? Iya gitu. Oke, jelas ya. Nah, ini vacant tuh kayak gini contohnya nih. Hijau, berarti dia kosong. Oh, ternyata ini nggak merah nih, yang kuning. Tapi intinya sama, ada tulisannya. Engaged, ya sama aja ada orangnya berarti. Lanjut ke sini. Berarti maksud dari notice tersebut adalah? Used by another passenger. Used by another passenger, betul. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Sampai nomor 8, kita lanjut ke nomor 9. Apa ini nomor 9 nih? Ini teksnya teks congratulations text ya. Tadi nomor 8 jawabannya apa? Another passenger. Oke. Ya. 9? Gimana 9? Praise someone. Sebentar. Praise, kalau praise dia memuji kan. Biasanya kalau kita ngirim kartu ucapan selamat gitu untuk apa nih? Kalau ini selain memuji apa lagi? Ada yang lebih pas nggak gitu dari memuji? Dari kalimat keep fighting to be number one. Sekarang kamu juara nih silat gitu ya. Berjuang terus ya gitu. Tetap keep up the good work. Latihan terus yang bagus supaya nanti kalau ikut lomba lagi to be number one, keep fighting tadi gitu. Berarti yang D bukan. Kalau D bukan. Kalau D dia hanya A bukan. ya yang A. Kalau D itu dia menceritakan tell about the performance, berarti dia menceritakan oh kamu tadi penampilanmu bagus loh. Nah itu kalau D. Oke. Kalau A lebih pas nih gitu. Yang A lebih pas encourage a friend. Jadi kita memotivasi teman gitu ya. Teman kita juara 1 kita bilang selamat ya, semoga kamu tetap jadi yang terbaik gitu intinya ya.
nantinya di pertandingan berikutnya. Oke. Lanjut ya. Ke nomor 10 ini ada yang namanya short message. Short message itu SMS lah kita bilang gitu ya. Short message. Pesan singkat. Singkat sekali. Ya, dari sendernya J. Lewis dikirim buat Mei Mei Chan. Nah, ini juga sama nih, kalau pertanyaannya gini, berarti kita disuruh nyari mana yang sesuai sama teks. Mana ya kira-kira? Coba. Mei Mei suggest another time to meet. Sebentar. Suggest berarti Mei Mei menyarankan waktu yang lain selain yang udah dijanjiin di awal gitu kan ya? Iya nggak sih? Mei Mei mengusulkan Mei Mei atau bukan yang ngusulin? Iya. Ah, yang nulis SMS siapa? Oh. J. Lewis kan? Berarti J. Lewis bilang kirim ke Mei Mei. Maaf ya, aku punya meeting lain nih jam 10. Gimana kalau besok aja jam 11:30? Tempatnya sama ya di Plaza Cafe. Gimana menurutmu gitu kan? Berarti yang A salah apa benar? Salah ya, bukan Mei Mei. Bukan Mei Mei dong. Yang nyaranin waktu beda. Berarti J cannot time. Ya, kalau yang B betul. Kenapa dia kirim SMS si J? Karena dia nggak bisa hari ini. Ya, gitu. Janjiannya hari ini jam 10 tapi nggak bisa. Dia minta ganti besok. They will not meet at Plaza Cafe? Enggak, karena tadi di atas ditulis same place ya, tetap di sini ya, gitu. They will meet today, after J writes the message? Enggak, karena ini tadi bilangnya tomorrow, besok ya. Kalau 2 hari lagi berarti kelamaan dong, bukan 2 hari lagi. Oke. Jelas ya? Kita ke nomor berikutnya. Ya. Yang ini namanya text recount. Text recount itu berarti di kelas 8 ya. Text recount itu cerita tentang tujuannya biasanya untuk retell past experience. To retell, menceritakan ulang atau menceritakan ulang past experience. Misalnya kemarin kalian holiday, libur sekolah ya, 2 minggu misalnya gitu. Cerita, kemana aja kemarin holiday gitu. Past experience. Biasanya yang dipakai tensesnya dalam bentuk simple past tense. Oke, simple past tense. Gitu. Silakan dibaca dulu sebentar. Kayaknya nggak ada yang sulit sih ini kata-katanya, kosakatanya. Ini jawab pertanyaan. Ya, nomor 11. Sama Trip nih. to the zoo. Mana dia? Yes, a trip to the zoo. Right, that's right, Daska. Thank you. A trip to the zoo. Nomor 12. What animal did Roy probably see at first? Nah, coba dicari nih. Ya. Kakak mau tanya, siapa nih udah dapat jawabannya? Owl bukan? Owl? Iya, kenapa bisa owl ya? Karena Kira-kira. nocturnal. Nocturnal. Nih, dapatnya di mana nih, Aisyah? Itu Jawabannya. yang after getting the food, we first visited nocturnal house where birds and reptiles, which only come out at night, are displayed. Jadi nocturnal itu artinya dijelaskan di sini, which only come out at night, atau nocturnal itu memang biasanya hewan yang hanya aktif di malam hari, contohnya bats gitu ya, kelelawar. Lawan dari nocturnal itu katanya kata sifatnya diurnal. Diurnal itu berarti hewannya lebih aktif di siang hari. Nah, berarti kita tinggal cari nih, ada kata kuncinya nocturnal. Di pilihannya yang mana ya? Yang kira-kira aktif di malam hari ya owl gitu ya, yang owl.
Kalau yang lain mungkin yang diurnal gitu. Jadi diurnal and lawannya sinonim apa antonimnya nocturnal. Oke. Oke, thank you Aisyah. Next sebentar ya. 13 siapa nih yang mau jawab? 13. Divya maybe? Ya. Divya. Or siapa ya? Delisha mungkin? Delisha 13. Apa dulu ya? Halo. Iya, iya ya. Ya, Lo silakan. jawab. Boleh Raska. Eating Boleh. their lunch. Ya, eating their lunch. Ada di sini ya? Ada di mana? We ate our lunch Paling under a kanan big tree. Iya. bawah tapi nggak terlalu bawah. Iya. Jadi makan siangnya di bawah sebuah pohon. Oke. We ate our lunch under a big tree. Benar. Thank you Raska. Number 14. Leticia lagi mungkin? Leticia lucu di profile picture-nya. Halo Leticia. Yes. Ya, number 14. Could you help me answer number 14? Okay. Mm-mm. C. Okay, can you read the full sentence? Last holiday, I visited my grandmother in Cirebon. Okay, it's C, right? Ya, thank you Leticia. Sip, mantap. Gampang ya. Kita ke mana nih sekarang? Number 15. Divya sama Delisha belum ada suaranya. Yasmin, gimana Yasmin? Iya, Kak. Oke. 15. Ini teksnya teks iklan ya. Advertisement tuh iklan. Ya, namanya iklan biasanya mengiklankan suatu produk gitu ya. Egg boiler kebetulan. Coba kita lihat egg boiler itu yang gimana. Rebus telur ya berarti ya. Boiled egg. Oke. Ini cakep banget yang udah kekinian sekarang. Egg boilernya udah bagus banget nih. Kalau egg boiler yang jadul nggak kayak gini. Egg boiler Emang yang yang jadul kayak apa? Ntar di bawah ada nih. Zaman kakak kecil dulu pernah ngerebusin buat bapak. Nih ya, makan buat sarapan pagi gitu. Kasih pepper. Nah ini yang jadul nih. Kasih air panas terus nanti dia ditunggu berapa menit. Tapi airnya harus panas banget. Kalau ini kan gak nih. Coba kita lihat nih. Gimana caranya pakai kalau yang baru nih. Yang model, yang lebih modern. Mana nih? Yang lebih jadul lagi ngerebus pakai panci ya. Cara yang lebih tradisional lagi. Oh ini malah diginiin ya. Let's see, mana ya ada videonya?
Coba lihat sini sebentar. Kok sebentar. Play video. Kak, Ya, sebentar. Loading nih. Gimana? Ya udah sambil nunggu dia loading. Yasmin jawab kan Kak? Yasmin, bentar Yasmin. Bentar ya, ini agak lama nih videonya. Oke Kak. Yasmin, oke. Gimana? Boleh jawab nggak nomor 15? Boleh dong. Boleh. C. Ya, oke. Perebus telur tuh biasanya adanya di mana? Di rumah buat ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau nurses, mungkin nggak terlalu kepake ya, kan perawat. Kalau midwives tahu nggak Yasmin? Midwives, bidan ya. Iya. Midwives tuh nggak bidan. Jadi dia nanti bantu persalinan dong ya, bantu orang melahirkan. Children itu juga enggak. Ngomong-ngomong ini tadi gimana ceritanya videonya? Oh, ini dia. Lama deh. Gak usah deh, lanjut aja dulu kita ya. Lanjut dulu, sekarang kita ke part rules. Kak, Ya, gimana Raska? kenapa housewives itu pakai V bukan pakai F? Anyone knows the answer? Sama nih kayak midwives. Midwives juga dia kasusnya pakai Karena lebih dari satu. Iya, betul. Jadi ini nanti masuknya ke rules tentang ini Raska, sebentar ya. How to change the singular noun into plural noun. Oke. Singular and plural nouns. Kenapa? Gimana? Ya, has sama have kan juga diganti. Ya, tapi itu dia lebih ke kata kerja ya. Kalau ini ke kata benda gitu. Sebentar. Jadi nanti kalau misalnya Raska ketemu kata knife, kata contoh yang lain ya, misalnya knife. Oke, knife juga berakhiran gitulah ya. Nah, maka nanti dia di bentuk jamaknya, bentuk pluralnya, dia jadi knives. Gitu. Tapi nggak semua yang berakhiran F itu berubah jadi V terus IS. Contohnya roof. Roof atap. Atap itu kalau banyak nggak roofes gitu enggak. Tapi tetap tambahin S aja. Jadi ikut cara yang rumus yang umum, roofs. Gitu. Nah, kalau wife nanti dia berubah jadi wives. Terus midwife sama aja ya, kan sama-sama WIFE ya. Gitu. Mana ya di sini ya? Ini kurang lebih ada yang bisa dihafalkan, ada yang harus ya ada yang ikut ke ini biasa. Kalau yang hanya tambahkan huruf S, berarti dia ikut rumus untuk benda-benda yang regular. Regular nih, contohnya nih. Bed jadi beds, sister jadi sisters, bike jadi bikes, dog, computer, sama room jadi tambahin S aja. Gitu. Mana ya? Nanti Kak kirim ke chat deh ya, buat tambahan kalau misalnya mau baca-baca. Plural ending is. Oh, coba ya. Nah, ini dia. Ada juga yang berakhiran O. Untuk yang berakhiran O, bentuk jamaknya tambahin ES juga, Raska. Mango jadi mangoes.
Nah, gini nih. Ya, ini kalau kirim ya ke chat ya, ke meeting chat. Jadi biar bisa di-download sendiri nanti. Itu sebenarnya nanti di pelajaran kelas 7 sih. Tapi nggak apa-apa ya. Karena emang kebetulan kalau seklan biasanya pelajarannya yang untuk persiapan masuk SMP. Yes, ada di chat ya. Oke. Itu jelas, ada yang mau tanya lagi soal ini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ayo kita lanjut. Oh ya, tadi ke part rules ya. Ya, ke part rules dulu. Ada kata-kata yang nggak tahu mungkin? Receptacles itu artinya kayak trash bag gitu aja ya, biar enak. Trash bag karena dia fungsinya untuk deposit, untuk menyimpan sampah, receptacles gitu. Designated artinya certain area atau area tertentu yang udah disediakan atau ditunjuk. Gitu. Jadi nggak semua daerah, nggak semua area, nggak semua bagian di taman itu orang boleh bawa pets. Ya, makanya di sini di antara aturan dari untuk mengunjungi taman, no pets allowed except in a designated area. Nggak boleh bawa pets kecuali hanya di bagian tertentu di taman ini. Ya, nggak boleh semuanya gitu, walk the dog dan seterusnya nggak boleh. Oke? Open fires, ini bikin api unggun di taman, nggak boleh juga open fires atau ya gitu. From dawn to dusk, ini tahu nggak nih kira-kira? Dawn dari? Dawn to dusk, dari fajar hingga senja. Betul sekali, Masya Allah. Fajar, sejak fajar terbit matahari hingga senja ya. Iya, mantap. Berarti nggak ada masalah ya. Terus yang di sini, untuk yang terakhir nih, the violator of these agreements. Violator artinya pelanggar, orangnya. Akhiran OR itu maksudnya orangnya. Ya, jadi pelanggar aturan ini will receive, akan menerima, harsh itu berat ya, berat atau keras gitu. Warnings, peringatan keras. Atau or will be escorted. Escorted itu dikawal sama keamanan, security mungkin itu ya. Dikawal paksa, forcefully paksa. Digelandang atau dikawal paksa, dengan paksa, ada akhiran li dengan ya. Atau secara paksa ini, secara paksa from the park area. Jadi dia dipaksa keluar dari area taman tersebut. Dari kawasan taman. Oke. Sudah? Jelas ya? Kita ke nomor 16. Oke. You are not allowed to visit the park. Kapan kita nggak boleh? Ya? In the evening. Evening. Kenapa in the evening kira-kira? Bisa nyimpulin dari mana? Karena sampai senja doang kayak maghrib. Parking hours buat orang-orang yang mengunjungi taman, bawa kendaraan, bawa mobil, motor, dan seterusnya, hanya boleh parking hoursnya, jam parkirnya dari dawn to dusk. Lewat dari itu nggak boleh, artinya sudah tutup mungkin tamannya ya. Gitu. Jadi D, betul sekali jawabannya. Excellent. Nomor 17. What will visitors probably do if they bring their pets? A. Ya, betul sekali. Nggak boleh ke semua tempat ya. Jadi hanya di tempat tertentu aja. Di area yang sudah disediakan, area khusus. Ikut-ikut nih. Oke. Lanjut nomor 18. One leg jump, ini maksudnya hopscotch. Hopscotch jump. Ada yang pernah main hopscotch jumps? Iya, itu tadi one leg jump. Hopscotch.
Hopscotch game. Itu dia. Kalau kita bilang di sini main taplak. Kalau kakak bilangnya main taplak. Ada yang pernah main gak nih? Dan tradisional anak-anak ya. Yang ada 1, 2 itu angka itu. Ya, yang digambar kayak gini nih di lantai. Ya. Terus pakai apa nih biasanya pakai batu. Kalau di sini ya di teksnya bilang pakai batu. Pakai kapur. Ya, kapur buat gambar di bawah ya. Mana ya videonya? Ada videonya enggak sih? Seru main ini. Tahu cara mainnya kan ya? Tahu nggak cara mainnya? Tahu kok. Nanti kita lempar batu dulu. Lempar batu, terus ambil gitu ya, lewatin semua terus gini. Bentar. Mana ya yang kira-kira enggak? Mudah-mudahan nggak lama nih, nggak lelet. Oke, sambil nunggu kita baca dulu deh teksnya ya. This game is very simple. You only need chalk if you play on the floor. Titik something like a stone if we play on the ground. Kira-kira kata sambung apa yang tepat untuk nomor 19? Ini nomor 20 berarti. Ya. Yang udah pernah main taplak? And. Karena apa nih? Karena emang di permainan ini kita butuhnya 2, ya kan? And itu fungsinya untuk menggabungkan 2 benda atau 2 hal. Jadi kita butuh chalk, kita butuh kapur. 18 tadi apa? Bentar. Hey, 18 kelewatan ya? Aduh, maaf. Lewat. Oh iya, gak kelihatan sama kakak. Iya ya, ke 18 dulu deh. The air conditioner doesn't work. Can you repair it? AC-nya rusak nih. B kayaknya. Ya, I'm afraid not. Artinya dia nggak bisa bantu perbaiki AC-nya yang rusak itu. Oke, makanya jawabannya kita sesuaiin sama jawabannya. Jawabannya it's okay. Oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya of course berarti dia bisa perbaiki. Sure, why not juga sama kayak A ya. Gitu. That's challenging, ini beda lagi. Tapi yang pas jawabannya yang it's okay. Bisa nggak sih bantu perbaikin AC-nya rusak nih gitu. Aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. It's okay ya. Gitu. Oke, thank you udah diingetin tadi nomor 18 kelewat. Yang ini tadi jawabannya betul yang and. Kenapa? Karena dia menggabungkan 2 hal. Jadi di permainan ini kita butuh chalk untuk gambar di lantainya. Sama stone ini buat nandain kita sampai di kotak yang mana gitu ya. Kalau but nanti jadinya kita hanya butuh chalk tapi kita nggak butuh stone. Nggak bisa dong, kita butuh dua-duanya. Kalau or ini pilihan. Kita butuh kapur aja atau butuh batu aja gitu. Juga nggak bisa. Yang so ini kan artinya kayak nyimpulin ya, jadi gitu. Kita butuh kapur jadi ada sesuatu seperti batu gitu, malah jadi nggak nyambung juga ya di kalimatnya ya. Artinya nggak cocok. Oke, jadi 19 yang A udah betul. 20 gimana nih? Kalau kita udah sampai di persegi panjang yang kelima, maka pemainnya harus putar balik badannya. Masih dengan satu kaki yang diangkat. Dan dia harus titik-titik dari kotak kelima ke balik lagi ke kotak pertama. Jadi dia putar balik. Jam.
Jump again ya. Tetap ini kan lompatnya kaki satu terus gitu. Kalau crawl dia jadinya merangkak. Kalau run berlari, kini nggak berlari di sini ya. Move itu terlalu umum karena move artinya hanya sekedar bergerak aja. Oke. Lanjut ya. Ini cuma 25 soal sih. Ngomong-ngomong videonya belum bisa. Iya, belum bisa ternyata. Hah? Bisa nggak nih? Oh, udah nih. Oh ya. Hampir jatuh. Ya, itu dia tadi ini yang kita ngomongin di nomor 20, diputar balik badannya, balik lagi ke kotak 1. Ambil dulu batunya, baru lompat ke sana. Yeay. Terus batunya dipindahin ke kotak kedua. Wah, ngebut ya. Oh, ini gantian, ini take turn. Oh, kok dia 2 kaki? Wah, curang nih. Ya, gitu ya. Suka-suka dia ini kayaknya mainnya. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya kita lihat dulu ada timetable, berarti jadwal pelajaran. Pertanyaannya, when does Rary have IT class? Berarti, kelas IT-nya di hari apa, jam berapa dong? Tuesday at 9:15 until 11:45. Ya, betul sekali. Ada di situ. Ini ya, IT di Tuesday, jamnya jam segini. Oke. Berarti yang mana jawabannya? Ya. Divya, Delisha? B bukan C. Quarter past 9 ya. Ya, quarter past 9 artinya sama dengan jam 9:04. Oke, 9:04. 9:04. Jadi cara kita ngomong menyatakan jam, kalau 9:15, ya. Kalau a quarter past 9 berarti menitnya dulu gitu ya. A quarter past 9 jam 9 lewat 15 menit. Tapi kalau yang ini juga bisa nih gaya American, 9:15 gitu boleh. Sama yang 11:45 kita juga bisa bilang 11:45, gampang ya. Atau a quarter to 2:45. To 11. A quarter to 11? To 12. Iya, a quarter to 12. Jadi sisanya dia kurang 15 menit dari jam 12. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyain soal jam? Ada yang mau tanya? Oke. Lanjut ya. Ini ada 4 dialog. Pertanyaannya di nomor 22. Someone is expressing agreement and disagreement. Agreement and disagreement with another, maksudnya dengan lawan bicaranya di dialog yang keberapa ya? Gitu. Silakan dibaca dulu dialognya 1-4.
Ya. Yasmin, mau coba jawab lagi Yasmin? Sebentar Kak, yang nomor 22 Oke. kan Kak? Ya, sebentar nih kakak scroll down lagi. Ya. Dapat? Udah dapat? Ada yang udah dapat belum? Yasmin agak ragu tapi dialogue 4. Ya, excellent, betul. Excellent answer. Kenapa? Emang yang dialogue 4 itu menggambarkan agreement sama disagreement ya. Coba kalau kita lihat dialogue 1. Dialogue 1 tuh tentang apa nih, Yasmin? I really have to be going. Kalau dia bilang I really have to be going, berarti artinya dia berpamitan ya. Gitu. Kalau dia berpamitan, berarti kita ngomongin soal ini tentang expression of leave taking. Leave taking itu berpamitan artinya. Oke, leave taking. Ya. Gitu. Kalau yang dialog tuh tentang apa? Apa ya? Kayak cuma nanyain apa ya? Konfirmasi gitu aja nggak sih? Gitu ya, confirming something. Intinya gitu. Di mana tadi kuenya? Jangan bilang kamu makan semuanya ya, gitu kata dia. Beneran aku makan semua. Soalnya aku apa ya? Gak tahan, maksudnya kuenya enak banget gitu. Jadi aduh makan semua aja lah gitu. Loh kata si Monica, kupikir kamu gak suka kue coklat. Loh kue coklat itu beda. Aku suka banget. I love them to death. Maksudnya suka banget ya. Jadi ya udah. Akhirnya dihabisin semua. Monikanya gak kebagian. Jadi dia hanya tentang checking. Checking aja sih. Hanya sekedar checking aja. Kalau yang dialog 3, would you mind taking me some? Berarti dia asking help ya. Ini asking help, minta tolong. Oke. Kebetulan ini mungkin lagi di mungkin supermarket atau di mana di mall gitu kali ya, di factory outlet. Saya lagi nyari kaos nih, kaos oblong. Bisa nggak saya minta tolong tunjukin beberapa gitu. Oh sebentar ya, akan saya ambilkan kata mungkin shop assistantnya di situ. Oke, jadi ini expression tentang asking help. Kalau yang ini baru betul nih. Do you have any objections if we go to Palangkaraya? Apakah kamu keberatan kalau kita pergi ke Palangkaraya? Oh enggak dong, I don't. It's a great place to be visited. Itu tempat yang bagus banget untuk dikunjungi. Oke, let's make an itinerary for it. Itinerary itu artinya kayak rencana, kayak rundown acara gitu. Jadi Objection itu keberatan ya? iya, objections iya keberatan. Artinya dia, apakah kamu keberatan? Kalau pernah lihat film mungkin kalau di trial atau di court bilang sama hakim objection sir gitu, itu keberatan. Nah keberatan pak gitu, berarti dia mau menyanggah nih ya, mau menyanggah mungkin apa yang disampaikan di situ. Objection keberatan. Oke, itinerary tadi di sini kayak rencana perjalanan ya, rencana tapi di situ juga ada jadwal perjalanan. Misalnya Kayak nanti di mau Palangkaraya, ngapain aja gitu. rencana perjalanan di Palangkaraya kita mau ngunjungin apa aja nih? Mengunjungi tempat-tempat wisata tertentu, nanti di situ lengkap sama jamnya. Sama Jam hari. berapa? Ya, harinya juga. Betul. Jadi nomor 22 jawabannya yang 4. Betul sekali Yasmin. Thank you Yasmin. Nomor 23. Siapa nih, Raska? Gimana Raska? From the dialogue 2 we can say that mana dialog? Ya, udah dua nih, maaf. Tadi yang ya, udah?
Oke. Oke. Nikah hate coklat cookies. Monica hated. Kalau dia nggak suka, terus kenapa dia nanya ya kira-kira ya? Nih, Sebastian, di mana kuenya? Jangan bilang kamu makan semuanya ya, nih ya, dari yang pertama. Terus yang kedua dibilang, lo I thought, ini kurang T satu ya. Kupikir I thought kamu nggak suka. Kira-kira kalau misalnya dia nanya, dia suka atau enggak sama kue coklat? Coklat cookies. Nih, suka. Lagi dia di sini bilangnya, aduh jangan bilang kau makan semuanya. Berarti dia mungkin ngarepin pengen makan kue itu juga gitu. Yang mana nih kira-kira 2, 3? Tapi bukan yang A ya. Disimpulin aja kira-kira. Bisa disimpulin dari situ. Cookies were delicious. Iya, sampai mereka rebutan ya. Iya, kuenya enak gitu. Kue coklat itu enak sampai mereka harus rebutan. Iya, betul sekali Raska nomor 23C. Thank you Raska. 24. 2 lagi nih. 2 soal lagi. Where does dialogue 3 probably take place? Kira-kira terjadi di mana nih dialog 3? Leticia, mungkin? Di toko baju. Oh ya, yang mana nih? Yang mana ya jawabannya? Demar. Ini umum sih ya, di pasar ya, gitu. Umum dia. Ya, yang lain nggak ada yang benar sih sebenarnya jawabannya. Kalau grocery itu kan kayak lebih buat kebutuhan sehari-hari. Ya, grocery itu dia jualnya fruit and vegetables. Nggak jual baju. Iya, nggak jual baju. Betul sekali. Nomor terakhir. Ya. Gimana nomor terakhir? Safe school zone. Berarti zona sekolah ini adalah zona yang aman. Maksud dari bullying ya. Gak boleh ada yang melakukan perundungan. Itu. D. Coba kita lihat pilihan yang A. No one is doing bullying at school. Nggak ada yang melakukan perundungan di sekolah. Kurang pas ya. Kurang cocok. Students are not allowed to do bullying except at school. Ini malah nggak boleh melakukan bullying kecuali di sekolah. Lebih salah lagi ya. Gitu. Students are not allowed to save school. Ini beda topik. Ya. Bullying is prohibited especially at school area. Betul. Yang D. Excellent. Thank you. Gimana? Raska mau tanya sesuatu? Enggak jadi. Nggak jadi. Soalnya udah habis, kita masih ada waktu sampai jam 10:30. Kita mau udahan atau mau kakak cariin apa ya? Udahan kak. Udahan aja. Yang lain gimana? Udahan juga? Gimana? Kalau yang mau ininya, oke. Yang mau soal tadi yang udah kita bahas nanti minta kemana ya? Minta ke QC atau minta ke ini deh, ke BP nanti kakak kasih ya, insya Allah ya. Atau kalau kirim ke sini aja. Kirim ke sini aja sekarang ya. Gitu, ke meeting chat. Gitu. Bentar ya, kakak simpen dulu ya, di save dulu. Ini kelasnya Raska. Oke. Bentar ya, sambil nunggu kakak kirim dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang mau minta dicariin materi tentang apa gitu? Kan nanti yang file yang dikirimin file kosong sama ada file kosongnya yang dikirimin. File kosong enggak. Biasanya udah punya bukannya kalian ya biasanya? Tapi nggak dikasih. Oh enggak ada. Ini kakak mau kirim yang barusan dijawab sih. Mau yang kosongnya juga? Iya, boleh. Oke, sebentar ya. Sebentar. OTW.
Nanti kalau kirim 2 ya. Di mana tadi ya dia? Kok hilang? Ups. Wait. Satu lagi mana ya? Tunggu sebentar. Kita kirim satu-satu dulu ya. Oke, satu-satu ya. Itu satu sudah, satu lagi. Sebentar. Kayaknya bukan ini deh. Bentar, kehapus lagi. Sebentar. Nah, ini dia. Sama ini. Ya. Oke. Satu sudah, satu lagi sebentar. Yang barusan kita bahas udah ya? Udah masuk? Tolong dicek dulu.
Yang kosong kakak belum nemu nih, sebentar ya. Itu adanya yang udah dijawab. Atau nanti mungkin bisa minta ke BP ya yang kosong ya, Isya. Oke, Kak. Kok kakak belum nemu-nemu nih? Tunggu dulu. Oke. Kita tutup dulu mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Thank you for coming today. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Makasih ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam.